kambing itu mau arahnya kemana, tinggal penggembalanya. Jadi saya nggak menyalahkan kambingnya, mohon maaf lah. Apa? Konstelasi sekarang Mas, misalnya gini, kita bicara nih. Indonesia tuh mayoritas Islam gitu ya. Dan kita tahu gitu, masyarakat Islam Indonesia nih ya kita masyarakat terbesar gitu. Tapi saya melihat satu sisi di dalam Kenduri Cinta sama Iyah gitu ya. Itu menimbulkan kesadaran Islam yang sangat esensi gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nih masyarakat kita ini melihat kemasan tapi esensialnya justru malah nggak muncul gitu. Kalau tadi Mas Abrang bilang bahwa syahadat itu adalah percaya dan bersaksi gitu, itu adalah hubungan private antara diri dengan Tuhan gitu ya kira-kira. Tapi sekarang mudah sekali orang menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, judgement dengan beda agama, menerakakan orang lain. So ada fenomena apa menurut Mas Abrang kok ini bisa terjadi gitu? Saya nomor satu tidak menyalahkan, ini efek langsung dari distribusi DNA itu tadi. Efek langsung dalam sebuah society pasti ada yang dalam dan pasti ada yang sangat permukaan. Ketika terjadi perbedaan pasti efek langsungnya adalah hierarki. Hierarki ilmu, hierarki pemahaman, dan seterusnya lah. Jadi gini, selalu ada arus yang berbeda di situ. Selalu ada arus yang misalnya katakanlah Anda bisa jadi dikotomi jadi dua lah, arus kanan sama arus kiri. Selalu perang kok selalu bertabrakan dua arus tersebut. Dan tabrakan itu nggak masalah. Karena gini, ini belajar dari diri ya, sederhana lah. Coba gini, ini kamu sepresisi mungkin. Tapi ketika ditahan, ini presisinya jauh lebih presisi daripada ketika satu jari aja. Ketika ada opposing force, ini sendiri gini, coba sepresisi apa. Tapi ketika ini didorong balik gini, kamu mau presisi jauh lebih presisi, mau ke titik-titik yang mana? Jadi maksud saya ini analogi bahwa kalau sendiri kita mau kemana, kalau cuma satu arah kita nggak akan presisi loh, bisa sering kebablasan loh ini. Tapi kalau ada dua arah berlawanan, ini lebih presisi untuk mencapai sebuah titik. Nah, saya melihat itu sebagai hakikat esensi yang saya lihat pola itu dari elektron, proton, neutron sampai ke sistem gedenya menjadi manusia. Jadi itu memori yang dibawa dari jagat raya memang dari ketika penciptaan. Jadi itu ketika berlawanan berlawanan itu tidak akan bisa dihilangkan. Itu memang fitrah dari jagat ini, memang jagat yang ini. Fitrahnya, rule of the game-nya memang seperti itu. Pertanyaan saya adalah gini. Mereka kalau ngomong mekanisme kemudian, kalau gampang menyalahkan itu akan gampang diadopsi karena tidak perlu pemahaman. Nah, pokoknya sekelebat pahaman ngalah udah kerasa enak, serotoninnya naik karena pada posisi aku lebih benar daripada kamu. Ini yang paham-paham, yang nggak gitu sih sebenarnya. Tapi yang paham-paham tidak membuat arus balik juga. Arus baliknya tidak dalam tanda petik, tidak terorganisir juga dalam tanda petik. Saya nggak, maksudnya terorganisir bukan gini, saya nggak mempromosikan terjadi keributan ya dan pertabrakan. Saya nggak mempromosikan itu. Maksud saya diskursus itu selalu ada di dalam society manapun. Dan menurut saya yang membuat itu rusak itu justru bukan pelakunya, mereka cuma dimanfaatkan semua kok. Orang nggak paham itu kambing itu mau arahnya kemana, tinggal penggembalanya. Jadi saya nggak menyalahkan kambingnya, mohon maaf lah. Yang menurut saya kurang sehat adalah karena Indonesia sebagai society kita tidak punya aksioma yang jelas. Gini, kalau biasanya sebuah state itu punya aksioma yang tadi itu aksioma, pokoknya aku percaya diikuti. State seharusnya punya aksioma biasanya yang namanya disebut sebagai konstitusi. Konstitusi itu kemudian diturunkan menjadi hukum apa dan segala macam. Kita kemarin urusan hukum aja ribut loh. Hukum Minerba, Omnibus Law dan segala macam. Berarti kita tidak percaya kepada orang-orang yang punya hak untuk merubah hukum yang turunan dari konstitusi itu tadi. Jadi sebenarnya kita tidak punya aksioma
pada ruang publik untuk menghasilkan output yang baik. Ketika ruang publiknya tidak menghasilkan aksioma output yang terbaik, yang menang bukanlah yang paling benar, yang menang adalah yang paling berkuasa atau yang paling punya kapital kemudian. Oke. Ini ngomong ke society ini lebih kompleks lagi nih nanti apa? Biasa di science nanti. Udahlah. Oke, berarti yang menang tuh bukan kebenaran ya, sama selalu di dialog positif ada kalimat bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu akan seperti kebenaran gitu. Jadi kebenaran sekarang berarti diatur sama siapa yang punya modal gitu ya. Kebenaran sekarang itu diatur sama siapa yang berkuasa, lebih ke situ kali ya, Mas. Kebenaran dalam tanda petik ya. Kebenaran dalam tanda petik. Ya, kebenaran yang dibiaskan. Ya, kebenaran yang diadopsi, yang difotokopi karena kita biasa fotokopi itu. Oke, nah balik lagi ke tadi Mas Abrang bicara tentang ditentangnya tuh di sebelah mananya sih Mas sebenarnya? Ributnya tuh di mana sih sebenarnya? Ribut ya BPP? Yang tadi yang antara Mas Abrang waktu masuk ke forum terus banyak yang menentang kan gitu, banyak yang ya di toko itu tuh apa yang jadi pertentangan tuh apanya sebetulnya? Saya memang sengaja membuat beberapa kalimat provokatif ya. Oh, itu sengaja memang? Sengaja. Saya pengen itu, saya pengen terjadi diskursus terus nih. Okay. Saya pengen terjadi exchange diskusi. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, intinya malah ngejek-ngejek orangnya itu aku yang paling males itu. Terus kenapa saya kemudian terus nggak nerusin karena udah geser nih dari diskusi tentang tema jadi ad hominem lah gampangnya gitulah. Jadi ad hominem fallacy. Jadi terus saya nggak nerusin. Misalnya salah satu kalimat yang kemarin disinggung sama Buya Syahkur. Saya ngomong bahwa sains itu rabun jauh, agama itu rabun dekat. Itu banyak yang nggak terima itu. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Karena gampangnya potretnya begini. Agama sama sains dipertentangkan, mana yang benar, mana yang salah. Sains itu cuma bisa memprediksi, tidak bisa lebih dari kematian manusia. Kalau sudah manusia mati ngapain? Itu sains nggak punya teori sama sekali. Sementara agama, teori sebelum mati ini nggak sesolid sains di dunia sains untuk memprediksi dunia luar. Tapi teori setelah mati dia paling jelas. Wah, ada gini. Ini kamu jauhnya kelihatan tapi dekatnya rabun loh. Kalau sains dekatnya kelihatan tapi jauhnya rabun loh. Kamu kok di area yang nggak jelas sih. Nah, saya sebenarnya pengen memancing diskusi lanjutan. Apa sih yang kamu sebut rabun? Nah kalau gini kan enak, saya bisa menjelaskan diskusi. Tapi kalau tiba-tiba marahin saya dan dianggap kafir itu saya emang nggak bisa diajak diskusi. Nggak apa-apa sih Mas, aku juga punya pengalaman yang sama kalau untuk urusan satu itu sih, it's okay lah ya. Iya. Oke, nah, balik lagi. Sekarang aku lihat kegiatan Mas Abrang tuh. By the way, Maia apa dan lain-lain udah mulai jalan lagi, Mas? Daring. Online. Oh, daring, online semua. Iya. Bang Wetan lah apa semua itu KC semua online semua. Online. Nah, yang aku pengen tanya tuh dari lama gini, itu tuh sebetulnya movement apa sih, Mas? Mau kemana, movementnya apa, terus dan itu kan masif sekali gitu ya. Di KC aja kalau Jumat malam tuh di Cikini, wah itu bisa banyak. Dan aku ngelihat Cak Nun di mana-mana, Mas Abrang kemana-mana, Cak Nun setiap hari, dia maksudnya dia berpindah kota, Mas Abrang pun demikian. Apa sih yang sedang dibangun sih sebenarnya, Mas Abrang? Ini kalau membayangkan ini yang ditanyakan banyak orang juga, apa namanya, membangun partai kak, membangun apa Mas Abrang mau menggantikan for the next leadership gitu, apa gimana nih? Nah, saya tahu persis saya nggak cocok di situ, jadi dibayangkan. Jadi gini, ada konsep yang namanya first principle. Ini kalau orang startup itu insight yang sangat perlu. Kalau mau nanyain Elon Musk kenapa sangat sukses, itu first principle, pemahaman terhadap first principle. Di agama disebut sebagai hakikat. Kalau Islam, sebelum mengenal, sebelum makrifat, itu hakikatnya memegang dulu, first principle dipegang dulu. Nah, kita karena sudah fotokopian yang segini banyak, hidupnya sudah lahir dengan fotokopian, kita lupa ngejar pada first principle dalam diri semua manusia itu. Jadi ada cerita yang populer di Maia. Ada gini, ada sebuah eksperimen di dalam kandang
Ya, saya cerita dikit nggak apa-apa ya. Boleh. Di dalam kandang ada 5 ekor monyet dan ada tangga di tengahnya. Di atas tangga digantungkan pisang. Oke. Terus kalau ada yang ngambil pisangnya, monyet yang 4 yang gagal mengambil disemprot pakai air dingin semua. Oke. Sampailah terjadi peraturan sosial. Kalau ada yang mau naik tangga digebukin sama yang lain. Kenapa kamu dapat pisangnya, kita yang dapat sengsaranya. Jadi jangan sampai ada yang naik semuanya. Nah, digebukin semuanya. Terus kemudian nextnya, satu ekor monyet dibawa keluar diganti monyet yang baru. Oke. Terus monyet ini kan nggak tahu apa-apa nih. Belum tahu informasi itu dan kesepakatannya nggak tahu. Nggak tahu kesepakatan apa-apa. Terus dia naik tangga sama yang lain ditarik digebukin sampai dia akhirnya tidak naik tangga itu. Terus akhirnya monyet-monyet generasi pertama ini diganti oleh monyet satu demi satu diganti oleh monyet baru. Pada akhirnya datang sebuah populasi di mana mereka kalau ada yang naik tangga digebukin semua tanpa tahu sebabnya apa. Ini adalah penjara pikiran yang loncat generasi ini. Pokoknya kita tahunya mbah-mbah gitu kok. Pokoknya kita tahunya katanya gitu kok. Pokoknya kalau ada yang naik tangga, tarik bawah digebukin. Kenapa? Enggak tahu, pokoknya dari dulu kayak gitu. Nah, terus saya tanya sederhana gini. Ini kayaknya monyet. Saya tanya coba, Anda kalau mandi mana duluan yang disabunin? Aku mandi badan. Kenapa? Pertanyaannya sederhana, kenapa? Enggak tahu, dari kecil gitu juga diajarinya gitu. Berarti berapa persen dalam hidupmu yang pertimbangannya hanyalah karena copy paste? Kamu bagaimana bisa menjadi berdaulat pada dirimu sendiri kalau kamu tidak tahu persis apa yang kamu lakukan? Nah, jadi maiyah yang pengen capai adalah gini aja. Kita masing-masing berdaulat menjadi diri sendiri. Bukan berarti harus berbeda dengan orang lain. Nggak apa-apa sama, nggak apa-apa kita sebarisan. Tapi kita tahu persis kita masuk barisan itu karena kita berdaulat terhadap keputusan kita, bukan karena copy paste. Ini adalah fondasi untuk semua hal agar kita tidak jadi kambing-kambing. Kita dikumpulkan ketika zaman pemilu aja, setelah itu dilepaskan lagi. Kalau dan ini efeknya macam-macam ekspresinya di banyak macam tempat. Jadi yang pengen maiyah bangun itu sebenarnya kedaulatan itu tadi. Kamu ingat tahu dirimu. Karena ini berguna untuk society, berguna untuk masyarakat, untuk dirimu sendiri, dan sesuai juga dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirimu maka kamu mengenal Tuhannya. Ini satu jalan untuk mencoba menata society dari paling mikronya sendiri tanpa melupakan perjalanan panjang menuju Tuhannya. Sesimpel itu. Makanya tidak akan pernah menjadi ormas atau partai. Mau kita maunya daulat kok. Kalau kamu ikut maiyah, kamu jadi anggota partai atau jadi ormas nggak masalah. Tapi kamu tahu persis loh keputusanmu. Kamu daulat loh. Yang penting gitu aja. Pengennya sih. Iya. Oke, dan luar biasa banget. Oke, Mas.